Oke bro, kita lanjut dengan teknik ke-12. Berikut ini tekniknya. Saat berada di atas tempat tidur atau duduk di kursi, biarkan dirimu menjadi tanpa berat, melampaui pikiran. Dirimu duduk di sana. Rasakan saja bahwa tubuhmu menjadi tanpa berat, tidak ada beban. Memang akan terasa ada berat di beberapa bagian, tapi teruslah merasakan ketanpa beratan itu. Suatu saat akan datang, ketika dirimu benar-benar merasa tidak berbobot, seolah tidak memiliki tubuh. Karena bobot itu milik tubuh, bukan milik dirimu. Dirimu adalah tanpa berat. Itulah mengapa banyak eksperimen dilakukan. Saat seseorang sekarat, para ilmuwan di berbagai belahan dunia mencoba menimbang tubuhnya. Mereka berharap menemukan sedikit perbedaan. Jika seseorang hidup memiliki bobot lebih, dan saat mati bobotnya berkurang, maka mereka bisa berkata, ada sesuatu yang meninggalkan tubuh, jiwa, roh, atau apapun itu. Karena bagi ilmu pengetahuan, tidak ada yang bisa benar-benar tanpa berat. Bahkan sinar matahari pun punya berat, walaupun sangat kecil. Jika seluruh sinar matahari dikumpulkan di area 5 mil persegi, bobotnya setara dengan sehelai rambut. Jadi, jika ada sesuatu yang tanpa berat, itu bukan materi. Dan sains percaya selama puluhan tahun bahwa tidak ada apapun kecuali materi. Namun ketika seseorang meninggal, bobot tubuhnya tetap. Kadang bahkan bertambah. Itu menimbulkan pertanyaan baru. Seharusnya ada pengurangan jika sesuatu keluar dari tubuh. Tapi justru sebaliknya, seolah ada yang masuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Bobot adalah ciri materi. Tapi dirimu bukan materi. Dirimu adalah tanpa bobot. Jika dirimu mencoba teknik ini, dirimu hanya perlu membayangkan dirimu tanpa berat, dan bukan hanya membayangkan, tapi merasakannya. Terus rasakan seolah tubuhmu kehilangan bobot. Suatu saat dirimu akan benar-benar menyadarinya. Dirimu memang sudah tanpa berat, hanya saja dirimu perlu menciptakan kondisi untuk merasakannya kembali. Kita telah terhipnosis oleh kepercayaan bahwa aku adalah tubuhku, makanya aku merasa berat. Jika dirimu bisa melepas sugesti ini, dirimu akan menyadari bahwa dirimu bukan tubuh, dan dirimu tidak akan merasa berat lagi. Dan ketika dirimu tidak merasa berat, dirimu melampaui pikiran. Pikiran pun punya bobot. Bahkan pernah ada gagasan bahwa makin berat pikiran seseorang, makin tinggi kecerdasannya. Ini kadang benar, kadang tidak. Beberapa orang hebat memiliki otak yang ringan. Sebaliknya, ada orang bodoh yang otaknya berat. Tapi secara umum, otak yang lebih besar memang lebih berat. Namun kesadaranmu tidak punya bobot. Untuk merasakannya, dirimu perlu merasakan ketanpa beratan. Cobalah saat duduk, berjalan, bahkan tidur. Pertanyaan muncul, kenapa tubuh orang mati bisa lebih berat? Karena saat kesadaran meninggalkan tubuh, tubuh jadi tak terlindungi. Banyak hal bisa masuk, yang sebelumnya terhalang oleh kehadiranmu. Vibrasi tertentu bisa masuk ke tubuh mati, tapi tidak ke tubuh yang hidup. Saat dirimu hadir, tubuh terlindungi. Karena itu, ketika dirimu sakit, penyakit lain mudah datang. Kehadiranmu melindungi tubuhmu. Lalu, saat dirimu bahagia, dirimu selalu merasa ringan. Tapi saat sedih, dirimu merasa berat,
seolah tertarik ke bawah. Kesedihan membuatmu berat. Kebahagiaan membuatmu ringan. Mengapa? Karena dalam kebahagiaan, dirimu melupakan tubuh. Dalam penderitaan, tubuh terasa sangat nyata dan berat, seperti dirimu berakar ke tanah. Dalam meditasi yang dalam, saat dirimu benar-benar melupakan tubuh, dirimu bisa melayang. Tubuhmu bisa ikut naik. Ini terjadi di Bolivia. Seorang wanita bisa naik 4 kaki saat bermeditasi. Telah difoto dan direkam di depan ribuan saksi. Tapi saat ia tidak bermeditasi, ia tidak bisa naik. Dan jika meditasinya terganggu, ia langsung jatuh. Apa yang terjadi? Dalam meditasi mendalam, dirimu sepenuhnya lepas dari tubuh, identifikasi pun terputus. Tubuhmu kecil, dirimu sangat besar, penuh daya tak terbatas. Itu seperti kaisar yang mengira dirinya adalah budaknya sendiri. Ketika si budak menangis, kaisar ikut menangis. Tapi ketika sang kaisar sadar akan dirinya sendiri, segalanya berubah. Dirimu adalah kekuatan tak terbatas yang mengidentifikasi diri dengan tubuh yang terbatas. Ketika dirimu sadar akan dirimu yang sejati, dirimu menjadi lebih ringan, dan bobot tubuh menjadi berkurang. Dirimu bisa melayang. Tubuhmu bisa naik. Banyak kisah tentang orang-orang yang menghilang bersama tubuhnya, seperti Ram, atau Nabi Muhammad yang diyakini menghilang bersama kudanya. Kisah-kisah ini terdengar mustahil, tapi mungkin saja. Setelah dirimu mengenal kekuatan ketanpaberatan, dirimu menguasai gravitasi. Dirimu bisa menggunakannya. Dirimu bahkan bisa menghilang bersama tubuhmu. Tapi bagi kita, ketanpaberatan adalah tantangan. Posisi duduk siddhasana, seperti Buddha, adalah yang paling efektif. Duduklah di tanah, bukan di kursi atau lantai buatan. Duduk langsung di bumi. Lebih baik tanpa pakaian, agar lebih dekat dengan alam. Dalam postur Buddha, tubuhmu terkunci, kaki menyilang, tangan menyatu, tulang belakang tegak. Semakin tegak tulang belakangmu, semakin kecil area yang terkena gravitasi. Itulah kenapa penting menjaga postur lurus. Dengan mata tertutup, rasakan keseimbangan tubuh. Miring ke kanan, rasakan gravitasi, ke kiri, ke depan, ke belakang, rasakan semua. Lalu temukan titik tengah, di mana tarikan gravitasi paling ringan, dan diamlah di sana. Lupakan tubuh, rasakan dirimu tanpa bobot. Terus rasakan. Tiba-tiba dirimu menyadari, dirimu bukan tubuh. Dirimu berada di dunia tanpa tubuh. Ketanpaberatan adalah tanpa tubuh. Dan di situ, pikiran pun ditinggalkan. Pikiran adalah bagian dari tubuh, bagian dari materi. Materi memiliki bobot. Dirimu tidak. Inilah inti dari teknik ini. Cobalah teknik apapun, tapi tetaplah dengannya selama beberapa hari, agar dirimu tahu apakah itu bekerja untukmu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini. Jika ada beban, lepaskanlah. Terima kasih bro.